kedua, kelas 10-6 akan memperkenalkan rumah adat dari Jawa Barat, yaitu Imah Panggung. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Raisa Cahyaningrum, absen 33. Saya Rahmalita Adila, absen 31. Saya Muhammad Fahri Fairuz, absen 23. Saya Yusman Farel, absen 8. Saya Rafika Rahil, absen 30. Saya Nevan Albeba Arfren dari absen 28. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 49,94 juta penduduk. Di provinsi ini pula bisa kamu temui sebuah marga satwa, cagar alam, hingga taman nasional. Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan budaya Sundanya. Sebelum menjadi Provinsi Jawa Barat yang kita kenal sekarang, daerah ini mulanya bagian dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Setelah jatuhnya Kerajaan Tarumanegara, daerah ini dikuasai oleh Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran dan kini dikenal sebagai Kota Bogor. Anjungan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan ini menampilkan bangunan utama berupa tiruan kompleks Keraton Kesepuhan Cirebon yang sekaligus menjadi pusat di Anjungan Jawa Barat. Sebelum masuk ke dalam kompleks Anjungan, kita akan disambut oleh gapura yang bertuliskan Wilujeng Sumping yang artinya selamat datang, dan di atasnya terdapat senjata khas tradisional Jawa Barat yaitu ujang. Hal pertama yang kita bisa lihat saat memasuki Anjungan adalah relief Jawa Barat yang menggambarkan sebagian sejarah sejak zaman prasejarah dan zaman ketika Indonesia sudah merdeka. Setelah melewati relief, kita akan disambut dengan bangunan Gong Perdamaian Nusantara atau disebut juga dengan GPN. Gong Perdamaian Nusantara berbentuk bulat seperti alat musik gong dengan diameter sekitar 2 meter. Cara membunyikannya pun sama, yaitu dengan dipukul bagian tengahnya. Terbagi menjadi 4 lingkaran yang masing-masing memiliki nilai filosofis. Di lingkaran terluar terdapat 444 logo dan nama kabupaten serta kota dari seluruh Indonesia. Di bagian kedua terdapat 33 lambang dan provinsi di Indonesia. Di lingkaran selanjutnya terdapat 5 agama besar resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan di bagian inti terdapat gambar pulau Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Di samping itu, Anjungan Jawa Barat menampilkan banyak sekali beragam bangunan, seperti bangunan pos penjaga atau disebut dengan lunjuk, bangunan Sri Manganti atau ruang tunggu, bangunan Langgar Alit atau tempat sholat, bangunan Jinem Arum atau ruang pertemuan. Dan yang terakhir terdapat bangunan rumah adat Jawa Barat yang disebut dengan Imah Panggung yang akan kita bahas. Sunda memiliki rumah tradisional yang dinamakan Imah Panggung atau Gunung Panggung. Keberadaannya di kota dengan arsitektur tradisional suku Sunda dapat dikatakan sudah jarang ditemukan. Kata panggung berasal dari kata pang dan agung. Pang adalah kata hubungan depan yang mempunyai arti balik, sementara agung mempunyai arti tinggi atau atas, yang memiliki lantai di atasnya. Jadi di bawah lantai itu masih ada jarak dari tanah sekitar ya, dari 40 sampai 60 cm. Orang Sunda, imam merupakan lambang wanita karena seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam rumah yaitu aktivitas wanita. Mempunyai tangga untuk keluar masuk rumah. Tangga tersebut dinamakan glodok atau babanci. Terbuat dari kayu atau banyak dari bambu gelondongan. Sedangkan babanci menunjuk ke rumah tembok, walaupun di berbagai tempat
kedua istilah itu sering dipertukarkan. Fungsi simbolik ini, imah panggung ini masyarakat Sunda percaya bahwa dunia terbagi menjadi tiga, yaitu Buana Larang, Buana Pancatengah, Ada dan kolong yang terdapat pada rumah bawah dapat digunakan sebagai penanggulan saat banjir ataupun gempa bumi. Bambu yang dirajang atau dibelah-belah atau dari papan, atap rangkaian dari bambu campur kayu serta penutupnya dari atap tirai, atap nipa dan induk-induk. Ringan dan sederhana. Fondasi umpannya dari batu belah yang langsung diambil dari sungai, bukit atau gunung. Akan kaki seperti saya lakukan tadi. Konon katanya mitosnya mereka melakukan ini untuk menghilangkan stres. Fakta dan mitos tentang larangan duduk di depan pintu seperti kita ini masih dipercaya oleh berbagai kebudayaan di Indonesia. Kalau duduk di depan pintu ini adalah akan mendatangkan kesialan, kesulitan rezeki, dan kesulitan mencari jodoh bagi anak gadis. Salah satu kegiatan yang kerap dilakukan oleh orang-orang di rumah imah panggung ini adalah mencari kutu dari saudara-saudaranya atau teman-temannya. Dari sisi sosial, momen mencari kutu ini dapat membuka percakapan-percakapan dengan berbagai tema seperti tema sosial, gosip-gosip, menaikkan harga-harga, dan lain sebagainya. Ini dia contoh kegiatannya. Iya tahu tuh si Asep lamun ulin teh mun balik beuting wae. cek aing oge. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.